penting. Pak Purwanto, ini saya mau sedikit merepotkan Pak Purwanto, minta waktunya. Acara ini Pak, ada kegiatan untuk wawancara dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Ya, ini kalau bisa saya jawab ya. Sebagai kepala sekolah SD negeri Tempaling ya Pak. Yang saya lupa, ini selama menjadi kepala sekolah ya Pak ya, ini bagaimana Pak Purwanto dalam mengidentifikasi sebuah kasus itu merupakan kasus dilema etika atau rujukan moral Pak Purwanto? Berarti kasus yang ada di sekolah nih Bu ya? Untuk permasalahan atau kasus yang ada itu kan ada yang namanya kasus dilema etika dan yang kasus apa tadi? Rujukan moral. Yang biasanya sulit untuk diputuskan itu yang kasus dilema etika, karena kasus ini merupakan permasalahan yang sama-sama benar. Tapi kalau yang rujukan moral itu mudah sekali untuk diputuskan karena sudah jelas kelihatan benar dan salahnya. Jadi kasus yang dilema etika itu perlu berbagai cara untuk dapat mengambil keputusan yang tepat. Rujukan moral jelas ya Pak ya, kita memilih salah satu yang benar saja, yang salah kita tinggalkan. Yang dilema etika memang ini sedikit membingungkan karena memilih dua-duanya benar semua. Kemudian Pak Purwanto, untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Purwanto, terutama dalam kasus dilema etika, di mana ada dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan. Ini Pak Purwanto bagaimana menyikapinya? Gini Bu, untuk mengambil keputusan yang ada masalah tadi dilema etika, itu biasanya saya melibatkan banyak orang Bu. Misalnya yang pertama itu dari yang terdekat yaitu Dewan Guru, yang kedua juga melibatkan komite sekolah, yang ketiga juga melibatkan pengawas sekolah. Ini dulu pernah ada kasus seperti itu di sini Bu, waktu mau menjelang tahun pelajaran baru. Waktu itu guru-guru saya itu menginginkan adanya refreshing atau rekreasi supaya nanti pas tahun pelajaran baru itu sudah fresh begitu. Nah, di lain lagi ada kegiatan yaitu pelatihan untuk TIK. Jadi TIK nanti juga sama-sama untuk kepentingan siswa. Yang refreshing supaya gurunya fresh sebelum menghadapi tahun pelajaran baru, dan TIK nanti untuk pembelajaran pada tahun pelajaran baru juga. Waktu itu yang pertama yang saya lakukan untuk memutuskan ini, yang pertama saya rapat Dewan Guru dulu, karena rekreasi juga perlu, latihan TIK juga perlu untuk kepentingan siswa. Karena belum bisa mengambil keputusan, saya minta pertimbangan dari pengawas sekolah. Nah, karena pengawas sekolah kemudian memberi masukan-masukan, tapi belum juga mengambil keputusan, belum bisa. Nah, komite sekolah ini siap mendukung sewaktu-waktu dibutuhkan, dan akhirnya saya juga meminta pertimbangan dari komite sekolah untuk mengambil keputusan tadi. Dan akhirnya setelah kami menerima masukan dari pengawas, menerima masukan dari komite sekolah, kemudian kami laksanakan rapat Dewan Guru lagi untuk mengambil keputusan. Nah, yang tersulit ini kan semuanya sama-sama benar, sama-sama diperlukan. Akhirnya kami juga berhasil memutuskan mana yang perlu kita laksanakan terlebih dahulu. Itu urutannya biasanya kalau kami mau mengambil keputusan. Dalam memutuskan masalah dilema etika yang ada di sekolah Pak Purwanto, yang depan adalah dengan musyawarah ya Pak ya. Harus. Kemudian langkah-langkahnya tadi kita mencari itu solusi terbaik dari musyawarah terdekat dulu, Dewan Guru, kemudian komite, pengawas, baru
kita cari solusi terbaiknya ya Pak. Sebetulnya kalau mau memutuskan ya kepala sekolah punya hak seperti itu, tapi kan tidak untuk kepentingan saya sendiri, tapi untuk kepentingan semua warga sekolah. Jadi harus kita lihat manfaatnya, ya, manfaatnya yang lebih banyak yang mana untuk warga sekolah. Itu yang lebih sebenarnya seperti itu. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 ITK yang dari Pak Purwanto? Supaya pengambilan keputusan itu efektif, nah kita warga sekolah ini selalu berhubungan baik dengan masyarakat sekitar sekolah maupun dengan wali murid juga komite, sehingga waktu memutuskan itu setelah diputuskan itu warga sekolah, wali murid maupun warga sekitar itu bisa menerima dengan baik, jadi tidak ada kendalanya. Jadi tadi hubungan baik antara wali murid sama warga sekitar sekolah itu harus kita jalin yang sebaik-baiknya. Itu. Berarti kita dapat menjalin hubungan yang baik ya Pak ya. Sehingga dalam setiap ada masalah kita lebih mudah untuk terbaik. Selama Pak Purwanto sebagai kepala sekolah ke depan ini, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang termasuk dalam kategori dilema etika, Pak? Tantangannya itu dalam memutuskan permasalahan yang dilema etika itu memang tantangannya berat ini. Kita harus mempertimbangkan apa itu pemanfaatannya, lebih bermanfaat mana antara kasus yang satu dengan kasus yang satunya lagi. Ini juga sama-sama, padahal sama-sama benar itu. Tapi kita lihat dulu pemanfaatannya. Tantangan yang ada itu biasanya apa ya? Malah hampir tidak ada tantangan seperti itu. Dulu itu setelah diputuskan ya kita jalani biasa saja, tidak ada tantangan apa-apa. Hampir tidak ada tantangannya, tidak ada permasalahan. Berarti memang untuk memutuskan dua permasalahan yang sama-sama benarnya membingungkan sekali. Betul. Tantangannya hanya itu saja ya Pak. Membingungkan hanya itu saja. Tapi setelah diputuskan juga biasa berjalan seperti apa. Karena tadi ada faktor-faktor yang mendukung, lebih mudah ya Pak untuk memutuskan. Pak Purwanto ini apakah Pak Purwanto memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung jenengan putuskan seketika itu juga di tempat atau memiliki sebuah jadwal? Bentuk dan prosedurnya itu seperti apa Pak Purwanto? Kalau masalah kasus itu kok tidak ada jadwalnya ini. Kan kasus tidak ada, sewaktu-waktu kan bisa aja ada kasus yang muncul. Sewaktu ada kasus yang muncul itu sebisa mungkin langsung saya musyawarahkan. Hari ini ada kasus, langsung kita musyawarahkan dengan Dewan Guru. Kalau Dewan Guru belum bisa memutuskan, kita lanjutkan hari berikutnya, minta pertimbangan dari pengawas atau dari komite. Kalau belum bisa masuk lagi, kita musyawarahkan lagi. Itu jadi tidak ada jadwalnya untuk menyelesaikan suatu kasus. Jadi kalau ada kasus sebisa mungkin kita selesaikan secepatnya. Gitu. Siap Pak Purwanto. Setiap ada masalah secepatnya diselesaikan. Ya, tidak usah ditunda-tunda. Tidak usah ditunda-tunda. Yang jelas dimusyawarahkan ya Pak ya. Harus dengan musyawarah. Harus dengan musyawarah. Ya, terima kasih. Kemudian ini Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Purwanto dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk yang mempermudah memutuskan suatu permasalahan itu yang pertama ini kan warga sekolah, terutama wali murid, kemudian warga sekitar sekolah dan komite sekolah itu sudah ada hubungan baik. Jadi tidak ada permasalahan di antara kita, antara wali murid, warga sekolah, komite itu, sehingga waktu mengambil keputusan itu kita akan lebih mudah. Di masyarakat bisa menerima karena kita selalu berkomunikasi dengan masyarakat sekitar, mau dengan wali murid juga dengan komite.
Ini faktor pendukungnya memang ada hubungan baik Iya, ya Pak betul, ya, ya. baik dari anak, guru, kemudian komite, masyarakat sekitar. Didasari dengan hubungan baik tadi, Iya. sehingga suatu mengambil keputusan itu kita akan merasa mudah. Hubungan baik karena komunikasi Iya, yang bagus betul, ya Pak ya. selalu berkomunikasi. Ini kita sampai penghujung kegiatan wawancara hari ini Pak. Oke. Dari semua yang kita bahas hari ini ya Pak ya, ini pembelajaran apa yang dapat Pak Purwanto petik ya dari pengalaman pengambilan keputusan secara ini dalam kasus dilema etika? Dari perbincangan tadi nih Bung, kesimpulannya atau dapat saya simpulkan, setiap ada permasalahan itu jangan ditunda-tunda untuk mengambil keputusan, segera diselesaikan. Jadi terutama untuk masalah dilema apa tadi? Dilema etika. Nah, itu memang perlu alurnya ya. Dari kita perlu musyawarah dari yang terdekat dulu dengan Bapak Ibu guru, kemudian kita juga minta masukan kepada komite sekolah karena komite sekolah ini selalu mendukung kita. Kemudian juga minta masukan dari pengawas. Yang terpenting kita musyawarahkan bersama. Nanti hasilnya juga kita rasakan bersama manfaatnya, jadi tidak ada masalah apa-apa. Jadi yang penting dimusyawarahkan secara bersama-sama. Yang terpenting. Jadi siap dimusyawarahkan bersama-sama dengan tadi dasarnya kita pengambilan keputusannya berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang bisa diterima semua pihak. Betul sekali. Iya, kebijakan secara universal, kemudian dapat dipertanggungjawabkan ya Pak ya. Terlebih kita di sekolahan intinya harus berpihak pada siswa, harus karena kita sebagai pendidik di sekolah. Jadi semuanya harus demi kemajuan siswa. Terima kasih Pak Purwanto. Sama-sama. Maaf kalau kurang memuaskan. Kita doanya Pak, semoga kita selanjutnya lancar dan bermanfaat. Amin, semoga lancar dan sukses untuk Bu Sulfa. Amin.